Dari dulu sekolah, aku nggak pernah dapat penghargaan apa-apa. Nilaiku juga selalu rata-rata. Aku nggak pernah menang lomba apa-apa. Ya meskipun aku inget dulu memang aku favoritnya guru BK sih. Tapi meskipun semua itu, tahun ini aku punya mimpi. Kuliah lulus 3,5 tahun. Nah seharusnya kuliah aku tuh lulusnya 4 tahun. Bahkan 4 tahun itu di sini bisa dibilang termasuk lumayan lulus cepet sih. Soalnya temen-temenku itu 5, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa lulus kuliah guys. Tapi untungnya sih aku udah mempersiapkan ini selama 3 tahun. Lihat aku sampai bawa laptop di sini. Ya guys, literally dari aku masih start kuliah, bahkan belum start YouTube. Dan bahkan mukaku masih kayak orang-orang yang belum pernah megang cewek. Soalnya aku udah ngambil kelas-kelas kecil tiap semester supaya semester ini aku bisa lulus cepat. 1 kelas selesai. Masalahnya, meskipun gitu, semester ini aku tetap harus ngambil 8 kelas. Dan ini literally 2 kali lipat lebih banyak kelasnya daripada sepentaranku. Itu pun dengan catatan, aku nggak boleh ada yang fail satu pun kelas dan nilaiku rata-rata. Kamu tuh harus berapa? 80. Iya guys, 80 selama 6 bulan. Ada aja ya guys, ini kayak aku nggak dibolehin graduasi gitu loh. 80 nggak boleh fail 6 bulan. Aku harus kerja 80 kali lipat lebih keras. Ya guys, kali ini aku beneran butuh doa kalian sih. By the way, aku literally bikin video ini 6 bulan. Jadi ya nikmatin aja kesengsaraanku. 9 September. Ini aku masih ngantuk, bahkan baru beneran bangun. Ini bentar lagi 5 menit lagi kelas. Kalau nggak cepet-cepet telat ini aku. Kelas pertama aku di semester ini. Aku lumayan nggak looking forward to the semester. Gila, ini pasti semester yang penuh dengan stres dan tangisan ini. Lebih nangis dari kalau dimarahi mama. Jadi siap-siap aja sih. Wow, hari pertama aja udah lancar gini ya. Gedung lawan 1 orang. Siapa nih yang menang? Dan karena Mandarinku bobrok, ya aku tanya aja ke orang. Maaf bos, kamu tahu nggak ini kelasnya di mana? Tapi aku nggak tahu gara-gara dia memang yang nggak ngerti Mandarinku atau memang logatku aja yang terlalu Jawa. Dia bilang, loh aku pun nggak tahu sih kelasnya di mana. Mungkin kamu salah gedung deh. Kita harus pindah gedung. Hari pertama udah salah kelas. Wow, start yang bagus banget ya. Waduh Rek, belum apa-apa aja hari pertama udah salah gedung. Jadi aku ini beneran nyari-nyari gedungnya sambil panik, keringetan. Soalnya di websitenya juga aku cek-cek kayak gak jelas. Tapi semuanya Mandarin, aku nggak bisa baca. Habis itu sekarang suruh tahu kelasnya di mana. Sampai ketemu sih ketemu. Tapi kelas yang seharusnya 10 lebih 10, aku nyampenya jam. Gila guys, ini telat banget, gila. Aku takut masuk ini, gila. Oh jujur, aku sampai udah nggak bisa mikir lagi first impression gurunya ke aku ini gimana. Dan yang lebih parah ya, kelas pertama yang aku masuk itu ternyata tipe-tipe kelas aneh-aneh yang aku terpaksa ambil. Padahal gak ada hubungannya sama sekali sama jurusanku supaya kreditku mencukupi itu loh. Jadi ya, bahannya bisa dibilang sangat tidak friendly ke mata cindoku yang baru bangun. Kayak ini bahkan ada satu kelas yang bahasnya itu tentang presiden Xi Jinping itu, tahu nggak? Taiwan is somewhere there. Kayak bro, meskipun aku Cindo, aku kuliah bukan untuk belajar sejarahnya presiden Cina ya. Ya guys, kalau aku tiba-tiba hilang setelah video ini, kamu tahu lah ya aku kemana. Bahkan lihat aja lah jadwalku. Ini kelasku, Introduction to Artificial Intelligence. Sampai jam 9 dul. Aduh, ini minggu ini aku harus beneran sortir sih, naik-naik gurunya, nanya-nanya semua guru. Ini kalau nggak, gila lah. Pengen universitas sampai jam 9. Ya sebenarnya di Indonesia banyak sih teman-temanku yang kerja. Tapi aku nggak mau stres. Aku nggak mau stres kayak mereka. Aku mau kehidupan yang normal lah, oke? Ya sebenarnya kehidupanku udah nggak senormal itu, tapi gak mau aku beneran. Dan untuk lulus harusnya aku itu perlu 19 kredit atau alias 8 kelas. Tapi sekarang kelasku itu cuma 7. Jadi aku harus tambah 1 kelas lagi kalau mau lulus cepet. Aku sampai beneran nanya lagi ke kepala jurusanku, please bu, masa gak ada cara lain sih supaya aku bisa lulus? Because some of the courses I'm still not sure if I wanna take it or not. Dan katanya kalau aku mau tambah kelas itu bisa, tapi maksimal 1 minggu lagi. Jadi karena aku gak mau belajar presiden Cina seumur hidupku, aku literally malamnya langsung begadang lagi cari-cari kelas sampai aku cepet sadar masalahnya. Kamu tahu ini udah jam 12:30, tapi aku masih bingung milih kelas gimana nih. Soalnya cocokan kelas terus. Habis gitu nih kelasnya gurunya kadang-kadang nggak jelas. Jadi kadang-kadang kelasnya bahkan aku nggak bisa masukin soalnya aku dari Indonesia, aku bukan orang Taiwan. Ya beginilah ya sistem orangnya Taiwan. Ya ini demi lulus 1 semester lebih cepet guys. Sampai begadang terus ya. Udahlah, semuanya ada harganya lah ya, yang perlu dibayar gitu kan ya. Meskipun harga yang dibayar sekarang aku nggak tidur. Mungkin sampai seminggu lagi ya, atau mungkin 1 semester ini aku begadang terus. Jangan sampai kayak gitu lah ya. Nah, untungnya sih besoknya aku langsung ketemu kelas yang aku mau tambah. Tapi kamu harus tahu, untuk ganti ataupun nambah kelas, itu bukan cuma taruh kelas di jadwal doang loh ya. Kalau itu terlalu gampang ya, mana ada kuliah yang mau muridnya happy. Tapi kamu harus literally cari kelasnya di mana dan jam berapa. By the way, sekolah aku ini besarnya 53 hektar atau sama aja kayak 53 lapangan bola FIFA. Jadi ya banyak tersesatnya. Aku ya 4 tahun nggak sih, 3 tahun sekolah di sini. Aku nggak pernah ketemu area ini sih. Aku bahkan baru tahu ada sekolah aku punya area ini. Kelihatannya kita udah pasti telat setengah jam sini. Aku masih harus
masuk ke kelasnya. Di tengah-tengah dia ngajar dan tanya gurunya aku boleh atau enggak. Stres sih, milik kelas aja stres ini. Sampai dia kasih aku tanda tangan dan di sanalah aku baru diterima. Tapi pas aku masukin kelas yang aku mau tambah ini ya. This is English, the food authentication. Lecture in Chinese. Oh, I see. Iya guys, gurunya nggak setuju aku masuk. Kita nggak boleh ikut kelas itu, soalnya kita anak internasional, terus kelasnya itu dalam Cina guys ya. Untuk anak internasional itu kita cuma boleh ikut kelas Inggris. Jadi ini waktu kita sejam nyari-nyari kelas ini sia-sia. 2 hari lagi itu udah ada, enggak sih, besok itu udah deadline. Kita udah nggak bisa pilih-pilih kelas lagi dan ini aku kurang 1 kelas. Aduh ma, aku nih sampai deg-degan banget kan. Ini satu-satunya yang cocok sama kriteria kelulusanku. Tapi gurunya nggak bolehin boy. Ini aku beneran nggak bisa lulus cepet kah? Sampai tiba-tiba teman Argentina aku ini ngomong, "Bos, kamu nggak mau ikut kelasku aja kah?" Lihat aku sampai mbak laptop di sini. Dia tahu kelas aku yang belum ambil. Dan aku nggak tahu kenapa. Kelihatannya kemarin malam buta, tapi ini kelas ternyata masuk kriteriaku semua dan gurunya setuju, woy. Saved me 6 months. You're welcome. You know bro, thanks bro. Oh my gosh bro. Guys, dia megang ini ku. Ya guys, by the way kalau kamu nggak percaya di minggu ini aku sempat kecelakaan. Kalau kamu belum lihat, ya ini hasilnya. Ini lumayan saya udah menyembuh 3 hari yang lalu soalnya. Badanku sampai ada kayak gini-gini. Wah gila sih. Ini wah mantap ini rasanya bos. Kayak geli-geli, celekit-celekit gitu kan. Ya kita lihat aja lah ya. Ini minggu pertama, semoga pas kita sebulan 2 bulan lagi ini udah mulai sembuh ya. Iya guys, saking stresnya otakku sampai malfungsi pas aku sepedaan. Makanya jangan sampai kecelakaan ya. Oke lah, aku sekarang udah dapat kelasku semua. Pokoknya tinggal lulus, nggak remedi, semuanya all good kan? Ya, sampai di sinilah aku sadar kalau realita lebih sulit dari omongan ya. Soalnya mayoritas kelas-kelasku ini ya, 90% of the time, aku bahkan nggak tahu profesornya ini lagi ngomong apa. Jadi aku ini kayak satu-satunya orang di kelas yang udah nggak bisa ngomong Mandarin. Terus pelajarannya juga aku nggak bisa gitu loh. Kayak aku mau lulus gimana woi? Apalagi ya, yang aku belum kasih tahu kamu, 80% kelas-kelas itu kan kelas aneh. Dan biasanya itu kamu harus bikin kelompok. Jadi ya bayangin aja kalau kamu satu-satunya orang di kelas yang bukan dari negara ini dan nggak bisa ngomong bahasanya, kamu diapain? Dikucilkan. Ya guys, lihat aja aku terpaksa maju sendiri soalnya nggak ada yang mau sama aku. Kok kayak bicarain tentang mantan. Oke guys, ini udah bulan kedua. Kalau nggak percaya lihat aja, ini lukaku udah lumayan menyembuh. Meskipun ini kelihatannya seumur hidup sih nggak akan bisa hilang ya. Dan juga ini rambutku gila deh, udah kayak panjangnya minta ampun. Tapi aku pingin eksperimen sih. Kayak 6 bulan ini aku pingin kayak nggak potong rambut sama sekali. Gimana ya jadinya? Rambutku segini kah? Aku kayak pingin potong rambut lagi tuh pas di Indo. Soalnya di sini pun potong rambut itu rambutku jadi kayak jamur atau Kim Jong Un. Males aku kalau potong di sini. Cuman sekarang masalahnya ini guys, bulan kedua nih kita memasuki area-area yang lumayan mematikan, ujian tengah semester. And besok aku ada presentasi Inggris yang aku belum selesai dan aku harus selesaiin sekarang. Jadi ini kenapa sekalian nyelesain video ini. Ya kita lihat besok gimana lah ya. Aku lumayan deg-degan ini soalnya aku udah lama banget gak presentasi. Gila berapa lama ya? Udah setengah tahun gak presentasi. Oh my gosh. Kalau kamu gak tahu, ini maksudnya aku harus begadang lagi ke 23 kaliku deh semenjak masuk semester ini. Dan lihat aja lah, gila mak, ini satu kelas yang biasanya sepi, tiba-tiba muridnya masuk semua soalnya hari ini mau nilai. Lumayan deg-degan soalnya mungkin sekitar 10 menit lagi aku dipanggil. Jadi ini aku beneran harus maju dan ngomong ke 50 orang lebih. Iya, baru masuk kuliah langsung dihajar kayak gini. Mantap kan? You give me just 10 minutes of your time, guys. Dan pas presentasi ya, aku pikir ya udahlah aku presentasi aja tentang cara bercerita kayak anak kecil. Soalnya aku kan juga suka cerita-cerita orangnya. Ini aja aku lagi cerita ke kamu. Tapi sepanjang aku ngomong ya, orang-orang itu kayak gak ada interest sama sekali boy. Kayak beneran kayak doi lah. Everybody knows Cinderella, right? Okay? Why is nobody saying yes? Makanya aku nih mikir, wah ini kelihatannya presentasiku gagal deh. Guruku aja kayak mukanya kok pesimis banget. Dan setelah selesai, And thank you for listening. wow, aku nggak tahu ini tepuk tangannya genuine atau cuman fake. Tapi ya udahlah, yang penting selesai kan. Ya, maksudku kelas ini yang selesai ya. Ingat guys, aku masih ada 7 kelas aneh-aneh lain yang aku perlu presentasi. 10 to 15 slide include everything. The cover page need to Dan segala hal-hal yang membuat aku menua 5 tahun dalam sebulan. Ini aku disuruh jadi guru, siswa, konten kreator. Ngawur ya. Mantap. Itu pun aku masih dibantu temen terbaikku di kuliah. Namanya kerja cerdas. Gila, ini banyak banget. Aduh. Iya, serasa kerjaan ini gak ada selesainya. Literally aku seminggu lebih nih. Aku cuma liatin report dan bikin presentasi. Dan presentasi di depan kelas. Sampai otakku nih kayak panas. Otakku nih kayak udah 100 derajat gitu guys. Aku perlu peluannya seorang istri. Tapi
aku belum punya istri. Ya sebenarnya istriku ini sih. Istriku sekarang ChatGPT ini sih. Ya meskipun sekarang aku udah punya istri online, sebenarnya ada satu kelas ini yang masih nggak bisa dibantu sama istriku. Besok itu kita presentasi yang aku pikir minggu depan. Terus kita harus presentasi 50 menit. Kita tadi bahas aja belum selesai. Kemudian ini biasanya ya kalau istirahat kan orang-orangnya banyak. Ini kita udah melebihi 1 jam. Udah nggak ada orang sama sekali. Cuman satu orang yang kayak aneh itu, kayak cis-cis aneh. Jadi aku cuman bisa berdoa dan berharap ke Tuhan besok ini semuanya bisa lancar. Jadi beneran untuk bulan-bulan ini ya, rutinitasku itu literally begadang. Bangun pagi banget soalnya udah ada meeting presentasi. Ini nih udah sampai dia. Bangun tidur langsung di WA suruh ke kelas. Ke kelas sebelum semua murid datang untuk siap-siap. Aku nggak tahu sih 50 menit ngomong apa aja ke anak-anak segini banyak. Kayak bagianku loh cuman dikit banget. Kok kelihatannya di carry deh. Deg-degan banget dulu. Revisi panik-panikan 10 menit sebelum presentasi. So this is gonna be the first one. Dan cuman bisa berdoa sebelum dipanggil guru killerku. Refugee and Sebastian. So Jujur aku sih gugup banget ya. Apalagi ini yang aku pertaruhkan adalah kelulusanku. Tapi anehnya, meskipun temanku ini Inggrisnya bahkan aku jujur gak ngerti dia lagi ngomong apa. Bukannya rasis ya. Dia ini ngomongnya bisa banyak I banget. would like us to Sampai gurunya aja ngomong kayak gini. Get a little bit rest. harusnya presentasi 50 menit. Kita presentasinya 1,5 jam. Aku beneran gak expect malah kok bisa 1,5 jam itu gimana kan. Tapi kata gurunya, ini presentasinya lumayan meskipun awal-awal ada technical difficulty gitu. Sampai aku deg-degan banget. Tapi dia ngomongnya kita lumayan bagus. Harusnya nilainya bagus ya. Cuman ini masih presentasi pertama. Aku masih punya 10 kelas lagi perlu presentasi. Jadi ya bayangin aja 10 kali ini kita ulang. Oke jelas ini aku terlalu besar-besarin ya meskipun ada benernya. Oke guys, ini sekarang kita akhirnya udah memasuki bulan ketiga. Ya gila nih, lama banget 3, masih ada 2 bulan ini. Kapan selesainya gitu kan? Aduh aku sudah stres banget beneran. Apalagi ini minggu-minggu midterm, minggu-minggu UTS. Ya kan ini presentasiku banyak banget. Besok aku ada presentasi, besok lusa ada presentasi, besok lusanya ada ulangan lagi. Kemarin aku presentasi, pokoknya minggu ini presentasi dan penuh ulangan dan penuh stres dan penuh rambut putih. Jadi aku beneran udah sampai siapin presentasiku. Ya tapi aku belum terlalu belajar ulangan. Sampai aku udah kayak nyiapin kayak gini-gini. Karena presentasiku ini aku bisa bilang mungkin aku nggak sepinter yang mereka di kelas. Kalau aku nggak bisa mengalahi mereka di kepinteran, aku bisa mengalahi mereka di keseruan. Ya kan bener ya. Makanya ini aku kayak sampai bikin ini untuk kayak game-game Kahoot, siapa yang menang dapat Indonesia gitu ya. Siapa tahu profesornya seneng habis gitu aku dikasih nilai plus ya kan. Everything helps. Pokoknya semoga semester ini aku bisa melewati. Ini udah sepertiga jalanan. God bless us. Oke? Aku perlu doanya ini guys. Beneran aku perlu doa banget. Please. Gila ya nih. Rambutku udah panjang banget ini gila. Ini aku perlu potong rambut. Ini aku beneran nggak potong sama Indo deh kelihatannya. Kita 6 bulan nggak potong aja supaya kelihatan perkembangannya gitu kan ya. Ya untungnya sih meskipun ini kelasnya serius banget sampai ulangan aja aku yang kayak terbelakang dari yang terbelakang. Tahu ini teman-temanku udah selesai semua. Aku baru selesai. Gila ini kelas sulit banget. Anehnya sih minggu-minggu ini ya. Itu mungkin aku yang udah mulai adaptasi sama begadang, serangan jantung dan baru belajar 1 hari sebelum deadline. Sampai-sampai nilai-nilaiku tuh kadang-kadang bisa buat aku sendiri kaget tuh. Kata bisa 111 gimana caranya? Makanya aku udah mulai pikir ini bakalan easy banget kan. Awal-awal aja yang sulit. Sampai aku baru dikasih tahu sama pengurus jurusanku kalau untuk lulus itu bukan masalah nilai doang, tapi kamu juga harus disetujuin dan ditandatanganin dari semua petinggi-petinggi di kuliahku. Ya guys, kamu bisa lihat kan seberapa paniknya aku. Soalnya setelah aku baca kriteria lulus ini, gak masuk akal boy. Ada aja ya guys, ini kayak aku nggak dibolehin graduasi gitu loh. Soalnya ternyata itu khusus students yang outstanding. Dan seingatku, aku dari tahun pertama gak ada outstandingnya sama sekali deh. Malah hedonku yang outstanding. Iya guys, lihat aja semester lalu aku ada kelas yang nilainya 50. Oh my gosh guys, aku gagal 1 kelas semester lalu. Waduh, 74,5. Dan satu hal yang bikin aku kaget lagi, kamu tahu dari semua kelas aneh-aneh yang aku ambil ini, ternyata rata-rata yang mereka minta itu harus di atas 85 dol kewendeng. Ya kalau pas masa-masa SD oke lah. Ini kuliah mak, 80% kelasnya bahkan nggak ada hubungannya sama aku lagi. Jadi aku sampai nanya lagi ke petugas sekolahku, bu ini beneran kah? Bisa nggak kasih Cindo satu ini kelonggaran dikit? Tapi mereka bilang, wah kita bukan yang bikin peraturan ya nak. Jadi aku cuman bisa kumpulin aja formulirnya dengan tambahan doa ke Tuhan Yesus Kristus. Siapa tahu atasannya ternyata juga anggota Basti. Ini keyboard apa dulu kak? Jadi dia ngefans dan bolehin aku lulus cepet gitu kan. Aduh halu banget. Tiba-tiba pun ya gak kerasa udah 1 bulan sebelum takdirku ditentukan. Dan sekarang kita ke masa-masa paling neraka dari segala neraka. Ulangan akhir semester. 59 point. Berarti hampir 100.
Deg-degan banget ini soalnya. Satu aja kelasku nggak PES, aku nggak bisa lulus. Dan kamu masih inget kan kalau aku harus di atas 85 semua rata-rataku. Jadi satu aja kelas aku nggak lulus. Lulus kuliahku gagal. Dan masalahnya ya, kamu juga tahu kalau aku ini minoritas banget di kelas. Jadi nggak ada grup yang mau sama aku. Sampai untuk finals ini ya, banyak guru itu yang kayak kasihan ke aku. Jadi aku dipacok-pacokin sama orang yang aku aja bahkan nggak kenal. Jadi ya, sekali lagi aku berterima kasih banget sama istri tercintaku. Ngawur gas gurunya di belakangku dari tadi. Iya guys, cuman satu kelas ini yang aku bisa enjoy soalnya ada teman-teman Indoku. Itu pun mukaku masih kayak orang depresi aku. Jadi bulan-bulan terakhir ini aku beneran cuman bisa lihat ketentuan tugas yang berlembar-lembar. Ya, dibantu dikit-dikit lah ya mungkin ya, gak apa-apa lah ya. Rambutku dikepang-kepang sama orang Afrika. Efek 6 bulan belum potong rambut guys, sampai bisa dikepang kayak cewek. Oh yeah, look at this. I'm gonna keep this, you know. Thank you Purity. Dan ini semua sambil nunggu kabar formulir kelulusanku ini ditanda tangan petinggi-petinggi atau enggak kan. Aku ini sampai tiap hari tanya ke pengurus jurusanku kayak, kapan ya mereka kabarin? Sorry kalau aku naik kebanyakan, aku takut banget soalnya. Sampai suatu hari, ini kok malah bilang, aku pikir mereka udah kasih kamu deh. Hah? Perasaan aku gak ada dikasih kabar apa-apa deh. Dan tiba-tiba, dia kasih aku foto yang aku bahkan gak ngerti apa ini artinya. Dan aku cuma tanya lagi aja. Jadi ini maksudnya semester ini aku bisa lulus gak? Iya, tapi kamu harus lulus semua kelasmu. Wih, jujur aku sampai bingung ini mau happy atau malah tambah stres dikasih info ini. Oh, ini pressure-nya sangat kecil banget ya, sangat gak membuat aku pusing sama sekali ya. Jadi bulan-bulan terakhir ini, tiap hari aku beneran keluarin mode seriusku. Ya, pertama aku ngeluarin semua stres dari kehidupanku dulu ya. Wih, banyak 400 tuh. By the way, tanganku bengkak setelah ini. Tiap hari begadang, belajar ulangan dan presentasi sampai mata sipitku dikali 2. Satu kelas selesai. Ya, aku masih ada 8 kelas lainnya sih. Terus ini kelas paling gampang. Tapi ya, aku masih belum tahu akan PES atau enggak sih. Itu kan yang penting ya. Percuma kelasnya selesai, tapi aku ternyata nggak PES semua. Apa gunanya? Aku buat video ini 6 bulan untuk apa gitu kan? Jujur ya, di minggu-minggu ini, aku beneran gak kerasa loh. Tiba-tiba 1 minggu itu hilang. Kayak 1 jam. Aku baru ingat. Minggu lalu itu hari Senin pagi. Tiba-tiba sekarang udah selesai. Percaya aku, kalau kamu nanti kuliah atau udah kuliah, masa-masa UAS ini meskipun jantungmu tiap hari kayak mau copot, tapi beneran gak kerasa. Soalnya tugas itu kayak selalu ada aja gitu. Meskipun stres, tapi ini kerasa kayak cepet banget dulu guys. Meskipun stres kayak masih ada rasa mau nangis sedikit. I'm gonna miss you bro. Bye bye. I'm gonna miss you a lot bro. You know what I mean? It's gonna be 2 more weeks bro. And then I'll see you next week. Yeah, next week is my last week. You know? Oh gila guys, ini beneran finals week. Minggu-minggu paling stres. Tiada hari aku gak belajar, gak begadang. Belum lagi aku harus ngonten. Kayak, oh my god. Aduh, ini kuliah sambil ngonten beneran gak ada yang fokus jadinya. Tapi ini kelihatannya kayak setengah kelasku udah selesai ya. Tapi aku gak tahu hasilnya ada atau enggak. Setengah masih belum. Minggu depan semua ujiannya. Dan yang paling penting, aku PES atau enggak. Kelas selesai semua tapi aku gagal ya percuma. Aku 6 bulan ini bikin video ini sulit-sulit semuanya percuma. Karena aku harus ngulang 1 kelas yang gagal ini. Kayak bayangin seberapa sedihnya gitu loh kan. Ya btw, kalau kamu sadar ini rambutku udah gak potong. Udah gak tahu berapa bulan, 5 bulan mungkin. Sampai jadinya kayak orang hutan gini. Ya, aku udah kangen banget sama Indo. Apalagi, kamu masih ingat kelas dimana aku minoritas dan gurunya kasih aku orang random. Kamu tahu temenku nggak terlalu bisa Inggris. Kita disuruh kayak drama gitu. Terus kamu tahu skripnya? Aku tuh ngomong banyak karena aku jadi gurunya. Terus dia tuh cuma nanya. Terus aku yang jelasin banyak lagi. Terus dia cuma nanya. Terus aku jelasin. Gila mah ini yang kayak 80% bobot. Itu dia aku dulu. Soalnya dia cuma nanya-nanya. Jadi murid yang nggak tahu apa-apa gitu. Terus ini semuanya pakai Inggris lagi kayak. Bawain aja lah ya. Oh, I see. Ya untungnya sih aku orangnya jenius ya. Jadi bisa nge-carry temenku. Bercanda by the way. Tapi kalau kamu percaya aku jenius, ya aku terima aja sih. Cuman sebenarnya minggu-minggu aja ini feelingku sebenarnya enak banget loh. Mayoritas kelas ini aku selesai semua. Kampung representing Indonesia. Ulangannya meskipun ya nggak perfect, tapi gurunya kelihatannya masih baik sama aku. Sampai aku baru inget masih ada 1 kelas ini yang paling bikin aku trauma akut dari awal. 1 presentasi neraka lagi, terus aku selesai. Ini sekarang kita lagi latihan-latihan sama orang-orang dari Uganda dan Kenya. Dan ini orang yang suka kepang rambutku. Tapi ini gila sih, ini presentasi beneran finals ya. Gurunya ini all in gitu. Kamu tahu kita disuruh pakai baju aneh-aneh. Ini makanya aku pakai kayak batik Cina, sampai pakai batik juga. Temen-temenku semuanya pakai aneh-aneh. Dan kita harus presentasi 50 menit lagi. Kayak ini kenapa gurunya suka 50 menit? Apa hubungannya dia sama 50 menit? Jadi ini kita selama semingguan udah kayak latihan terus. Dan 2 hari lagi adalah penentuan aku lulus atau enggak. Ya maksudnya ini kelasnya loh ya. Maksudnya kelasnya selesai atau enggak. Kalau kelulusan masih nanti nilai itu masih seminggu lagi. Nilaiku harus di atas 80 semua.
Jadi aku beneran seminggu ini latihan terus sama mereka, ngomong-ngomong gak jelas, foto-foto, nangis-nangis bareng. Dan aku bisa bilang oke lah, meskipun ini bakalan sulit, kita udah persiapan sebisa mungkin kan. Ya persiapan aja cuma dikasih waktu seminggu. 1 jam kayak gini terus. Tapi 5 menit sebelum presentasi. Gak tahu ini karena aku yang terlalu gugup atau apa. Pas aku nge-snack ini terjadi. Wow, pinter banget kan? Gigit lidah sampai gak bisa ngomong 5 menit sebelum presentasi. Nanti misal di depan aku ngomong, "Hello, good morning everybody. My name is Sebastian." Kan bisa-bisa yang cap gagal bukan cuma orang tuaku, tapi gurunya juga ya. Oh, jadi sepanjang presentasi ini aku literally nahan sakit di lidahku yang berdarah-darah. Padahal aku kayak MC-nya, jadi ngomongku harus banyak banget. And now for the Q&A session, our team will help answer your questions. Makanya mukaku di sini kayak nahan pup. Setelah selesai pun ya, biasa guru ini itu kan kasih komen atau pujian gitu kan ke tim yang baru maju. Tapi kali ini dia tuh beneran gak kasih apa-apa, diem doang. Dan tiba-tiba aja cuma tutup kelas. For you guys hardworking this semester. Thank you. Thank you. Ini semua kelasku selesai. Bahkan ini ya, aku cek beberapa nilaiku. Aku ada yang ranking 1 di kelas, boy. Kayak, hah? Ya tapi oke lah, beberapa aku ranking 20, bahkan aku ada yang ranking 16 dari 18 orang. Aku nggak akan liatin itu di video karena aku ada jejak digital dan aku nggak mau mamaku lihat. Ya kamu cuman percaya omonganku aja. Masalahnya ada 3 kelas ini masih belum kasih aku nilai, padahal minggu depan itu flightku udah pulang Indonesia. Dan kalau 3 ini nggak ngasih aku nilai, aku kan nggak bisa dapat diplomaku. Berarti aku kan nggak officially lulus ya. Jadi aku kelihatannya beneran malam ini begadang lagi. Oke, ayolah Sebastian, begadang terakhir. Ya otakku udah pusing, aku beneran mataku nih ya. Kamu tahu pusing di belakang mata, yang di belakang bola matamu ada kayak nyut. Nah itu yang aku lagi rasain. Tapi ini pengorbanan terakhir. Aku mau email gurunya satu-satu yang aku belum kasih nilaiku. Aku mungkin email kayak, maaf Bu, please, I'm sorry to inconvenience you, but I need my score untuk graduasi atau apalah. Aku pokoknya kayak jadi victim atau aku pokoknya jadi kucing hilang terus matanya yang kayak ya doain aja lah supaya ini semuanya pass, terus aku bisa dapat diploma aku. Ini beneran terakhir, beneran please man, aku udah gak kuat kuliah pasti. Aku udah mau lulus. Oke, aku mau ketemu pacarku. Iya, by the way, aku beli tiket pulang pesawat sebelum nilaiku keluar semua. Oh, ini aja aku udah mulai packing. Wah, soalnya pikirku nilai nggak mungkin keluar segitu lamanya kan. Salah besar Sebastian. Makanya kalau kamu nggak percaya, aku beneran stalking satu-satu profesorku di internet, email sampai kayak orang yang desperate banget minta balik sama mantan. Soalnya jujur aku ini kepikiran banget, pesawatku pulang itu 5 hari lagi, tapi nilaiku aja sekarang banyak yang belum keluar dan rata-ratanya masih 5,4 rek. Kayak ini hasil kerja kerasku 1 semester kebuang sia-sia kah? Ya untungnya sih profesornya mayoritas nggak sok sibuk kayak beberapa profesor Indo yang aku denger. Ups. Kecuali satu profesor ini yang aku udah chat email sampai 2 kali bahkan. Message is very urgent udah 2 kali aku. Aku nih sampai bingung, ini aja tinggal 4 hari lagi sebelum aku pulang. Koperku udah mulai packing, ini mau gimana? Dan akhirnya aku ketemu satu cara terakhir yang beneran leap of faith untuk bisa dapat nilai aku cepet dari profesor. Dia itu di room 627 National Agriculture Center. Aku kelihatannya hari ini ke dia. By the way, aku udah kesana tapi ditutup soalnya sekolahku ternyata liburan. Guys, kamu tahu aku kan kurang 2 kelas yang aku paling takutin ini. Soalnya pertama ini kelas-kelas aneh dan gak ada hubungannya sama jurusanku sama sekali. Ini aku baru lihat salah satunya udah keluar. Kamu tahu nilaiku berapa? 60 boy. Kayak literally pas di titik 1 nilai lagi itu aku udah selesai. Aku udah gak lulus. Oh gila, setidaknya ini profesornya masih sedikit baik sama aku ya. Meskipun aku oke lah, memang aku kadang-kadang mungkin gak ikut kelas karena aku kayak bingung banget ini kelas untuk apa. Bahkan kalau gak salah ini aku ranking hampir paling bawah di kelasku. Jadi ya puji Tuhan. Nah masalahnya ini yang aku paling takutin, ini 3 hari lagi aku beneran udah pulang, nilai rata-rata aku masih 70 ya, 71 lah, 70,9. Ini 1 kelas lagi ini aku juga kemungkinan besar aku positif gak akan nilainya sebagus itu. Gak mungkin, kayak mungkin mentok-mentok 80-an karena beneran aneh banget lah. Apa sih belajar Presiden Trump kayak aku gak ngerti politik woy. Semoga besok udah dikasih nilai sama gurunya jadi aku bisa dapet gitu kan ya. Dan yang lebih bikin deg-degan ya, ini guru politik sih dari 3 hari yang lalu udah Dirit doang, bahkan reply emailku. Tapi ini sampai 3 hari sebelum pulang nilaiku belum keluar boy. Mas ini aku harap besok pas aku bangun pagi dia ada kayak jawaban atau sesuatu di reply gitu. Masa ini profesor sama aja kayak mantanku cuman leave me on read man. Come on bro, like aku ini perlu sesuatu yang melebihin, perlu move on. Kok sedih banget ya. Oke lah, kalau dia mungkin kasih aku nilai jadinya aku gak sedih, please profesor. Tengah-tengah malam aku buka Gmail, tiba-tiba dia ngomong, I have posted your grades for the class, please check. If you are okay with the grade, I will file the grade with university. Oh my gosh. Ngapain dia ngomong if you are okay with the grade ya? Maksudnya apa ini? Hah? Nah, coba aku cek maksudnya dia apa ini.
Kasih 73. Oke, yang penting PES. Oh, tapi ini masih temporary, guys. Aku, oh my god. PES semua, guys. PES semua. Aku PES semua. Kelasku PES semua. Oh, kamu beneran kalau bisa ngerasain kayak betapa adrenalinnya semuanya. Sisi, aku tinggal confirm ke dia. Besok aku ambil diploma aku bisa nggak ya? Aku tambahin love you. Atau jangan deh. Pikirnya nanti aku krip atau apa gitu ya malah dia. Aduh, oke lah. Ini nggak kayak 90 atau apa. Tapi kan satu goalku. Aku bukan mau jadi top nomor 1 student itu. Udah nggak mungkin kasih ini sekolahku kayak gila-gila orangnya pinter-pinter. Yang penting aku lulus. Oke, yang penting aku udah ngelakuin. Yang penting aku telah mencoba. Cuman masalahnya ini aku nggak tahu karena pasti nanti semester average-nya nggak sampai 80. Waduh, nah itu loh. Nanti coba aku kayak apa ya, nego-nego sih. Aku mau lihat besok. Aduh, aku ngantuk banget tapi sekarang aku mau tidur dulu, guys. Gak kuat, guys. 3 hari nih, guys. Kamu gak tahu seberapa pagi aku. Oh my gosh. Mama, tomat. Jadi besoknya aku literally cepet ke ruang kelulusan dan aku sebenarnya udah excited banget kan. Cuman pas aku sampai ya, kok gak ada orang sama sekali, guys. Waduh, aku pikir ini nasibnya sama kayak kantor guru yang lagi libur semua kan. Sampai-sampai di otak aku ini udah kayak kepikiran, masa ini aku gak lulus gara-gara cuman sekolah liburan yang bener aja. Tapi tiba-tiba pas aku lagi di tengah-tengah kepanikan, pintunya ini buka dan aku langsung masuk aja sambil nanya, permisi bisa gak ya hari ini ambil sertifikat kelulusanku? Dan orangnya bilang, oh kalau kamu lulus sih harusnya tinggal print sendiri aja bisa. Jujur, aku masih kepikiran rata-rataku belum sampai 80 itu kan. Dan kamu tahu apa yang terjadi pas aku print? Okay. Oh, how? Hah? Ini kok kertasnya kosong oblong? Bahkan petugasnya aja bingung loh, ini kenapa? Diplomaku beneran kosong oblong. Aku sampai tanya ke petugasnya bisa tolong bantu nggak? Terus ini dia kayak ngecek. Dia pun juga sampai bingung gitu. Orangnya pun ini sampai minta bantuan lagi ke atasannya. Ngecek. Tapi setelah 10 menit, mereka ini kok tetap diem doang. Bahkan gak ada kasih aku kabar apa-apa. Aku nggak tahu nih disuruh ngapain ini. Kelihatannya ada problem sama kayak diploma aku nggak bisa dikeluarin gara-gara aku belum graduasi atau apa gitu. Waduh. Jujur di sini semua pemikiran burukku itu udah kayak, wah ini kok kelihatannya aku gak lulus ya. Ini aku kerja keras 6 bulan sia-sia kah? Ini aku udah dokumentasi video 6 bulan lebih terus untuk apa? Dan tiba-tiba atasannya bilang ke aku, sorry Sebastian, tapi kamu gagal lulus 4 tahun soalnya aku berhasil 3,5 tahun Basti. Let's go. Aku tahu ini maksudnya apa. Ya jujur aku juga sebenarnya nggak bisa baca ini apa maksudnya. Tapi yang aku tahu akhirnya setelah 3,5 tahun kuliah mati-matian stres sampai botak. Ya enggak sih, sekarang rambutku panjang banget. I'm officially done, man. Officially done sama kuliah. Oh my gosh. Ya meskipun kelihatannya keren, wih bisa lulus cepet sambil konten deh. Ya dengan nilai minimal ya. Sebenarnya aku masih punya satu dilema terakhir sih. Soalnya karena ini di tengah-tengah tahun, kelulusanku ini nggak ada wisuda ofisialnya sama sekali. Keren. 4 tahun dan 150 juta. Cuman untuk 3,5 tahun dan 150 juta untuk satu buah kertas. Jadi aku literally cuman bisa buat acara gila sendiri sama temanku. Dan yang datang ke wisudaku itu officially cuman 7 orang. Itu pun aku bahkan nggak tahu kita ini ngapain. Ini video ini kok. Ya pastinya sama kamu yang lihat video ini ya, terutama yang subscribe. Soalnya kalau kamu nggak subscribe, wah cuek, come on Basti. Tahu banget sih, masa aku udah dokumentasi 6 bulan kamu nggak subscribe lah. Tapi sebenarnya yang paling aku pengen lihat itu reaksi mamaku. Jadi aku besoknya literally langsung pulang Indo dan ayo kita surprisein mamaku. Ini loh, coba lihatin. Menurut mama gimana? Bagus gak? Certificate of degree confirmed. Wih, bersinar gak? Bersinar terang. Kayak hah? Biasa aja. Biasa aja? Iya lebih aja. Oh. Kamu masih harus berjuang. Oh gitu. Ini just one step, just first step. Masih belum apa-apa perjuangan hidup. Masih anak gagal gak Ian? Ya ndak boleh gagal, ndak boleh dibilang. Udah kok tak noto pakaianmu berantakan semua ini. Waduh.